Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Sukmayanti. Saya berasal dari Bali. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar dengan nomor induk 859040104. Pada hari ini saya akan melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, kegiatan praktikum pencemaran lingkungan. Judul pengamatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gelas plastik, deterjen bubuk dan sendok, kacang hijau, lem, kertas label, tabel pengamatan, penggaris, tisu, dan ada air. Mari ikuti langkah kerjanya. Pertama, kita siapkan dulu deterjen, kemudian sendok dan juga air di dalam gelas sebanyak 1000 ml. Pertama, saya akan memasukkan deterjen sebanyak 1 sendok ke dalam air 1000 ml. Lalu kita aduk secara merata. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas yang berukuran 500 ml dengan konsentrasi larutan deterjen 100%. Setelah itu, kita masukkan air ledeng kembali ke dalam gelas sebanyak 500 ml. Kita aduk kembali. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi larutan deterjen 50%. Selanjutnya, tambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Aduk sebentar. Lalu kita masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi larutan deterjen 25%. Selanjutnya, kita masukkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi larutan deterjen 12,5%. Selanjutnya kita masukkan lagi air sebanyak 500 ml. Aduk sebentar dan masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi larutan deterjen 6,25%. Masukkan kembali air sebanyak 500 ml, lalu aduk sebentar. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi larutan deterjen 3,1%. Dan yang terakhir, kita membuat larutan kontrol. Di sini saya hanya memasukkan air ledeng saja. Selanjutnya, siapkan kapas, lalu masukkan ke dalam gelas yang sudah saya labeli sesuai dengan konsentrasi larutan deterjen.
Setelah kita memasukkan kapas, maka kita akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam setiap gelas tersebut. Di sini saya memasukkan 10 biji kacang hijau untuk setiap gelasnya. Selanjutnya, saya akan memasukkan larutan air deterjen ke dalam gelas yang sudah saya labeli sesuai dengan label konsentrasinya masing-masing. Untuk gelas kontrol, saya menggunakan sendok yang bersih agar tidak terkena pengaruh dari deterjen. Selanjutnya, saya tutup menggunakan kardus agar terhindar dari sinar matahari atau agar keadaan gelap. Setelah itu, kita akan mengamati selama 2 perlakuan, yaitu 24 jam dan 48 jam. Setelah 24 jam, saya membuka kardus kemudian melakukan pengukuran atau pengamatan untuk melihat pertumbuhan biji kacang hijau. Di sini saya mengeluarkan biji kacang hijau dari gelas ke dalam alas tisu, lalu saya melakukan pengukuran berapa pertumbuhan biji kacang hijau setiap gelasnya masing-masing. Setelah mengukur, kita catat dalam tabel pengamatan. Jika sudah selesai mengukur semua biji kacang hijau, maka kita masukkan kembali biji kacang hijau sesuai label konsentrasinya. Lalu saya menutup kembali dengan kardus dan akan menyimpannya lagi selama 48 jam. Pengamatan hari kedua. Di sini saya melakukan kembali pengukuran pertambahan tinggi kacang hijau yang telah kita simpan selama 48 jam. Seperti kemarin, di sini saya mengukur kembali biji kacang hijau untuk melihat perbedaan antara penyimpanan dalam waktu 24 jam dan 48 jam. Jika sudah selesai melakukan pengukuran, jangan lupa mencatat hasil ke dalam tabel pengamatan. Berikut ini hasil pengamatan dari konsentrasi larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir kontrol.